Kata naik lotok mabuk. Kalah sama mama. Mama deh duduk di atas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada Aidil. Ya, alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak saja santri kelas 8A dan 8B yang dirahmati Allah, hari ini setelah satu bulan lebih ya, kita nggak ketemu. Hari ini kita bisa silaturahim melalui media video conference Zoom, dan senang sekali hari ini Ustazah belum bisa melihat kalian sih, tapi sudah bisa menyapa kalian dari kelas 8A sampai 8B, dari Balang yang ujung sana di Kalsel, paling ujung Kalsel tuh Tanjung, Balangan, sampai yang paling ujung lagi Kota Baru. Alhamdulillah. Ada iya. Memang belum banyak yang bergabung dan nggak bisa semua. Ada 23 sekarang. 23 santri yang sudah bergabung ya. Nah, anak-anak saja hari ini pembahasan untuk PAT IPS. Karena saja ngajarnya IPS sekarang ya, kalau dulu IPA. Yang pertama, mari kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk PAT itu panitia udah bagi ke kalian kisi-kisinya. Jadi Ustazah hari ini nggak membagikan kisi-kisi lagi karena udah ada. Nanti lihat aja di kumpulan kisi-kisi PAT, ada IPS nanti, lihat aja di situ ya. Karena udah dibagi oleh panitia, jadi Ustazah nggak membagikan lagi. Double nanti jadinya. Terus saat kalian nanti di pondok, insya Allah kalian akan dapat yang versi cetaknya. Tapi kalau mau di print sendiri di rumah buat belajar sih nggak apa-apa. Kemudian yang IPS ya, silakan dilihat kalau memang sudah ada di HP atau mungkin di laptop, atau ada yang sudah dicetak, di print. Nah, nanti insya Allah karena kita pelajarannya non-eksak, IPS itu non-eksak, jadi 50 soal. Pilihan ganda semua. Jangan khawatir, itu pilihan ganda, nggak ada uraiannya. Tapi pilihan ganda pun kalian jangan menganggap remeh karena salah sedikit aja milih jawaban, harusnya B misalnya, yang dihitamkan A udah langsung salah jawabannya. Kalau uraian kan masih mending ada nilainya. Nah gitu ya. Wah ini dari Kota Baru nih, Umam nih ada. Alhamdulillah. Oke nak, ada 50 soal dan kisi-kisinya pun agak lumayan banyak ya. Hari ini mungkin tidak bisa semuanya Ustazah bahas. Untuk kesempatan yang pertama nih dulu, sesi 1 dulu nih. Ustazah mau berikan kesempatan kalian yang sudah membaca kisi-kisi itu, kalian mau menanyakan di bagian yang mana, indikator yang mana. Dari kalian dulu deh, nanti baru dari Ustazah. Silahkan, sambil ngecek udah dibaca belum kisi-kisinya. Kalian mau tanya yang bagian mana? Oke, sebagai tambahan informasi ya, jadi ada 2 bab nanti yang akan kita pelajari sebagai bahan soal PAT. Bab yang ketiga itu diajarkan oleh Ustadz Agus. Itu Ustazah pakai semua kisi-kisi dari Ustadz Agus yang dulu waktu PTS. Itu Ustazah pakai. Terus yang kedua itu yang Ustazah ajarkan setelah PTS ya, tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tambahannya. Oke, Ustazah kasih kesempatan dulu nih. Dari
kisi-kisi yang sudah kalian dapatkan itu, kalian mau nanya, mau minta penjelasan untuk bagian yang mana? Silakan 1 menit kalau ada. Langsung buka mic-nya. Dandi, udah dibaca belum kisi-kisinya? Udah belum? Oke, yaudah kalau gitu. Nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan karena sudah paham semua ya, nggak ada yang bingung lagi gitu dengan indikator soal yang dibuat di situ. Oke. Maaf, saya mau tanya acak dulu ya. Raymond, bagaimana? Sudah dibaca belum kisi-kisinya? Itu kan Ustaz ngambilnya 2 bab aja lo, yang lainnya sama Ustaz Agus lo, yang PTS lah. Atau ya kemarin Ustaz Agus. Jadi ada ya kemarin bikin kis-kisnya Ustaz saya. Mungkin ada. Iya. Oke. Tinggal Jadi cari yang bagian pertama itu udah ngerti tentang ekonomi itu ya? dari Ustaz Agus. Iya. Oke, terima kasih Raymond. Rafif bagaimana? Rafif 8A. Tadi 8B, sekarang 8A. Rafif Aditya. Gimana, Nak? Ada yang bingung nggak setelah dibaca? Alhamdulillah, karena dapat saja. Oke, itu pian print atau pian buka di HP? Di HP saja. Di HP aja, bisa ya, PDF? Bisa. Oke, kalau gitu saya akan share screen. Ada beberapa yang mau saja jelaskan, mungkin tidak semua ya, karena waktu kita tidak cukup. Kalaupun memang masih ada yang perlu penjelasan lagi, semoga kita masih bisa diskusi di pondok, waktu kalian balik ke pondok. Karena lama nggak memakai Zoom, jadi lupa share screen-nya gimana, tunggu ya. Ini gimana? Oke, share screen. Tunggu ya, Nak. Nyari. Sudah nampak, Oh ya, ini. Nah, sudah kelihatan? Sudah. Oke. Yang ini ya. Yang ini sudah kelihatan, oke. Nah, pada bab yang ketiga, itu materi awal di semester 2. Jadi semester 1-nya enggak ya, semester 2 aja yang kita pelajari. Nah, ini kalian membahas tentang ekonomi, kegiatan ekonomi lah intinya gitu. Nah, kemudian di indikator soal, di kisi-kisi itu ada tentang pengertian pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu cuma ada 3. Ya, coba diingat, pelaku ekonomi itu cuma ada 3. Pelaku ekonomi itu cuma ada, 4. Sorry. Kita tahunya dulu kan produksi, konsumsi, distribusi. Nah, tapi kalau dalam hal ini, pelaku ekonomi itu ada 4 golongan. Rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, kalian sudah mempelajari ini kok. Kalau di buku itu gini, ini buku digitalnya. Kelihatan nggak, Nak, buku digitalnya? Kelihatan ya. Kalau bukunya nggak ada, boleh pakai yang ini. Ini lumayan besar sih filenya, jadi saya nggak bisa sih ngirim, cuman
lumayan juga nih. Nah, ini yang kita maksud dengan pelaku ekonomi. Ada produsen, mereka yang mengolah. Mereka yang menghasilkan barang. Kemudian ada konsumen, mereka yang membeli atau yang menggunakan barang dan jasa. Mungkin kayak kita gini, kalau kita seringnya beli aja, berarti kita termasuk konsumen. Tapi kalau kita udah mulai bisa menghasilkan sesuatu, barang atau jasa, nah kita berarti produsen. Ini rumah tangga produsen ya, ini rumah tangga konsumen. Terus ada yang ketiga, itu namanya rumah tangga pemerintah. Kenapa harus ada? Karena memang perlu ada yang mengatur. Nah, di sini contohnya, pemerintah itu melakukan penarikan pajak. Sebenarnya nggak cuma ini sih, pemerintah juga bisa mereka mengatur harga pasar supaya harganya nggak terlalu tinggi misalnya. Ada kan kadang orang-orang yang mau memanfaatkan kelangkaan misalnya BBM terus naruh harga gas LPG 3 kilo harganya 40.000. Wah, mahal banget. Nggak boleh. Nah, pemerintah menetapkan harga tertinggi karena pemerintah yang mengatur. Nah, jadi rumah tangga pemerintah. Yang ketiga, nah terus ada yang namanya masyarakat luar negeri. Karena barang-barang yang dihasilkan itu bisa juga kita jual ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi 4 tadi ya, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, kemudian nanti ada yang khusus menanyakan tentang apa sih perannya rumah tangga pemerintah. Kenapa harus ada pemerintah? Coba dibiarkan aja gitu, antara produsen dan konsumen aja. Pemerintah nggak harus ada. Apakah terlihat di sini? Rumah tangga, bukan ini produsen. Pemerintah. Saja buka yang digitalnya ya. Kelihatan nggak? Nah, ini dia. Pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah pelaku ekonomi di negara kita. Kenapa harus ada pemerintah? Karena ini yang penting ya. Ini tolong diingat. Ini kelihatan besar nggak? Di zoom deh. Apa di sini bacaannya Rasya Atalah? Nih. Apa bacaannya, Nak? Rasya Atalah. Oke, Ustazah ganti. Yusuf, bacain ini apa yang Ustazah blok nih ya? Nah, kelihatan nggak? Nggak ada suara. Yusuf, ada? Sup, apa nih bacaannya, Sup? Oke, kita ganti. Rian, apa bacaannya, Rian? Apa di sini? Peran dari pemerintah sebagai pelaku ekonomi. Dia hilang. Tunggu deh. Ingat nggak tadi apa? Ada juga. Ustazah kok nggak bisa dengar suara kalian ya? Ada masalah kah? Tes. Humam ya, Humam gimana? Kedengeran nggak tadi Ustazahnya ngomong apa? Kedengaran saja. Gi, bacain apa yang Ustazah blok itu, Nak. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek baik perorangan maupun badan, organisasi atau pemerintah yang melakukan kegiatan ekonomi, produksi, konsumsi, dan distribusi. Pelaku ekonomi dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Rumah tangga konsumsi RTK, 2. Rumah tangga produksi RTP, 3. Pemerintah, 4. Masyarakat luar negeri. Oke. Maaf. Ini, yang ini. Nah, sekarang, yang ini kelihatan nggak? Ya. Maaf, Mam. Tadi saja salah, Nak. Maaf ya, ini lama banget nggak pakai Zoom, lalu bingung. Yang kita maksud dengan 3 orang tadi adalah ini nih, mereka. Kelihatan nggak buku digitalnya sekarang? Buku digitalnya kelihatan nggak? Kelihatan.
Oke, boleh dilihat ke sini ya. Ini dia yang tadi dibacakan oleh Humam. Jadi 4 gambar ini adalah pelaku ekonomi. Yang pertama adalah produsen. Mereka yang menghasilkan barang atau jasa. Kemudian konsumen ini mungkin kita. Kemudian di sini ada pemerintah dan ada masyarakat luar negeri. Sudah kelihatan ya? Oke, nah kemudian lebih khususnya lagi, itu nanti kita akan membahas tentang rumah tangga pemerintah. Nah, kenapa sih pemerintah itu harus ada? Kenapa tidak hanya produsen dan konsumen saja? Kenapa pemerintah harus ada? Karena pemerintah itu punya 3 fungsi. Produsen. Ada kok semua materinya di buku. Kalau misalnya kalian nyari, ini saja bukain aja. Kalau di sini ada, berarti di buku kalian ada ya. Oke, maaf. Nah, yang ini. Dandi, ini apa bacaannya Dandi? Regulator, konsumen, dan produsen. Oke, betul. Nah, terima kasih, Nak. Jadi, kenapa pemerintah itu harus ada? Kenapa mereka juga pelaku ekonomi? Karena di dalam sebuah negara itu harus ada yang mengatur kegiatan ekonominya. Nah, fungsi pemerintah itu adalah sebagai pengatur atau regulator. Mereka yang mengatur misalnya pajak, mereka mengatur juga harga tertinggi supaya pengusaha tidak menzolimi masyarakat kecil gitu. Kemudian mereka memberi izin, pemerintah memberi izin nih boleh nggak misalnya di Tanjung itu ada Alfamart tuh boleh nggak? Di Kandangan kenapa nggak ada? Karena nggak diizinkan oleh pemerintahnya. Kenapa nggak boleh ada Alfamart di sana? Nggak tahu juga sih. Nah, tapi izin itu diberikan oleh pemerintah dan itulah fungsinya pemerintah sebagai apa tadi Rafli? Pemerintah sebagai apa Yusuf? Mic Ucup rusak saja. Oh, mic-nya rusak. Oke, Rasya Irsah. Nggak apa-apa, nyambung aja ya. Rasya, yang saja katakan tadi pemerintah yang memberikan izin, yang memberikan apa, yang menarik pajak itu berarti fungsi pemerintah sebagai Kenapa saja? fungsi pemerintah tadi sebagai apa Nak yang memberikan izin terhadap usaha, kemudian menarik pajak itu fungsinya apa? Disebut Regulator. apa? Oke, regulator. Good. Ya udah. Nah, tapi juga pemerintah bisa sebagai konsumen, ya. Pemerintah juga bisa, nih misalnya kayak di kantor-kantor gitu, mereka perlu kertas, mereka membeli tinta, membeli printer, jadi mereka membeli kan sebagai konsumen. Nah, dan pemerintah ada yang berfungsi sebagai BUMN, sebagai produsen mereka yang memberikan jasa. Misalnya kita kan sekarang pakai listrik nih di mana-mana. Nah, itu perusahaannya milik pemerintah, namanya PLN. Ini termasuk BUMN, berarti dalam hal ini pemerintah berperan sebagai produsen listrik. Kan di negara kita belum ada yang listrik swasta belum ada lagi. Jadi semuanya dari negara. Kemudian kereta api juga seperti itu. Kemudian pengolahan air, PDAM itu juga dari pemerintah. Nah, itu ya Nak, maksudnya pemerintah sebagai produsen. Oke. Belum ada yang ketiduran kan ini? Belum ada yang ngantuk kan? Kita masih lanjut ya. Kemudian ada Oke, usah lanjut ke share screen. Share screen ini harus gantian ya, harus per file gitu dibuka. Yang ini udah ya. Oke, sekarang saja mau ke bagian yang berikutnya. Ini tentang kegiatan ekonomi juga, yaitu ekspor. Sudah nampak? Maaf, saja sering nanya, ini udah kelihatan khawatirnya enggak? Oke, nah kegiatan ekonomi itu kan ada yang tadi disebut masyarakat luar negeri. Kenapa? Karena barang-barang yang dihasilkan di suatu negara itu bisa kok
diperjualbelikan di luar negeri. Contohnya ini nih. Kalian tahu apa ini? Kalau ada yang tahu, sebutkan. Apa ini? Sayur. Apa, Rafif? Tas purun saja. Iya, terima kasih Dimas. Memang ada gambarnya di sini, gambar tanaman, bener nih, tanaman juga. Di sini ada bawang. Purun. Iya, tapi yang dimaksud itu purunnya ya. Bahan ini, bahan tasnya, tas purun. Tahu Purun. nggak? Benar-benar. Tas purun, bukan purun bahasa Banjar. Ini, tahukah kalian ini sudah diekspor loh ke 4 negara. Sudah diekspor ke luar negeri ke 4 negara lagi. Kalau nggak salah itu Australia, Irak, Turki, Itali. Nah, udah diekspor sampai ke sana. Kalian nggak suka kan pakai yang begini, tapi ini kalau sudah dijual ke luar negeri nih jadi barang eksotis banget. Sampai ke Korea juga kayaknya nih. Saya lihat di vlog-vlognya emak-emak Korea tuh mereka suka di indoornya mereka pakai bahan ini. Nah, ini adalah bahan ekspor ya. Nggak tahu berapa sih harganya kalau dijual ke luar negeri, tapi yang jelas pengrajin purun sekarang lumayan diuntungkan. Tapi ekspor itu juga ada yang mempengaruhi. Nah ini yang mempengaruhi ekspor ya. 3 hal ini yang mendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negerinya. Permintaannya banyak atau sedikit. Kalau permintaannya banyak, nah alhamdulillah ekspor kita bisa besar. Kalau permintaannya sedikit, ya nggak bisa banyak-banyak mengekspor. Setahu saja Indonesia juga sekarang lagi banyak mengekspor rempah jahe, gitu ya. Ustazah punya kakak di Singapura, dia memproduksi jamu, terus Ustazah tanya dari mana itu dapat kunyit, jahe, kan di sana nggak ada yang nanam kunyit dan jahe di Singapura. Ternyata sayangnya gitu, ekspor kunyit dan jahenya bukan dari Indonesia, dari Malaysia, dan itu banyak. Seandainya Indonesia bisa mengekspor ke Singapura, dan di sana memang lumayan banyak yang memanfaatkan itu, kita sangat diuntungkan. Tapi sayangnya dari Malaysia, banyaknya dari Malaysia. Nah itu ya. Kemudian juga nih kalau ada yang jadi eksportir, keuletannya untuk melihat kira-kira di luar negeri apa yang bisa dijual, apa yang menarik untuk pasar di luar negeri. Mereka melihat tadi misalnya kerajinan tangan dari Indonesia disukai, banyak yang tertarik, lalu kemudian kita mengekspor itu. Apalagi yang tadi misalnya rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kalau misalnya bisa mengetahui peluang-peluang di luar negeri itu kan bagus. Sama ini, kondisi sosial ekonomi, politik di suatu negara. Kalau Indonesia itu banyak terjadi konflik, misalnya di Kalimantan nih ada konflik, ada konflik antar suku nih misalnya, itu berpengaruh loh, bisa jadi, atau misalnya kasus COVID-19 di Indonesia lagi tinggi-tingginya nih, itu berpengaruh pada ekspor. Pasti negara-negara yang biasa ekspor itu mereka enggak gitu, kita nggak nerima ekspor dari Indonesia misalnya. Itu berpengaruh ya, jadi kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Nah, 3 hal ini mudah-mudahan kalian ingat. Oke, sebentar ya.
Mic-nya saja. Ada kedengaran tadi saja. Sorry. Itu tentang kegiatan ekonomi ya. Berikutnya itu ada tentang ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Itu materi yang disampaikan oleh Ustadz Agus. Kayaknya itu terlalu banyak bahannya, jadi nggak usah disampaikan di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Aidil, gimana Aidil? Cukup jelas kah? Sabar saja. Oke. Dari tadi Aidil menyimak kan? Tinggi saja. Oke. Aidil, saya mau tanya anak. Ini nggak lagi share screen kan? Aidil, kenapa ekonomi kelautan itu di Indonesia bisa maju? Karena Indonesia memiliki banyak lautan. Iya, betul. Nah, itu ya anak ya. Nanti juga bahan soal kita nanti. Kenapa Indonesia itu bisa nanti maju ekonomi maritimnya, ekonomi kelautannya? Karena kita punya potensi laut yang sangat luas. Laut yang luas sampai saking luasnya itu bisa jadi bukan nelayan-nelayan kita yang memanfaatkan. Bahkan kita itu bisa mengalami pencurian ikan ribuan ton. Karena memang saking luasnya laut kita, kita tidak bisa menjaga, kemudian nelayan-nelayan kita juga belum punya kapal-kapal besar, akhirnya dari negara lain yang mengambilnya. Nah, jadi ekonomi maritim atau kelautan itu sebenarnya bisa sangat maju di negara kita, tapi ya itu tadi kita masih punya persoalan. Kita bisa maju karena potensi lautnya yang luas ya. Aidil, coba nanti itu tolong diingat ya. Siapa tahu nanti Aidil ini jadi komandan TNI Angkatan Laut kan yang menjaga perbatasan laut Indonesia. Kalian tahu nggak negara mana yang suka nakal mencuri ikan dari laut kita? Negara mana itu? Korea. Myanmar. Wah, memang negara yang cukup bernyali untuk mencuri ikan di laut Indonesia itu adalah Cina, Tiongkok, ya. Bahkan kalau yang pernah berhadapan dengan mereka, pernah melihat langsung kapal-kapal dari Cina itu lebih besar daripada kapal-kapalnya TNI Angkatan Laut. Jadi yang penjaga-penjaga laut kita itu sebenarnya mereka kalau bertemu dengan nelayan-nelayan Cina itu mereka kalah gede kapalnya, tapi mereka berani. Tapi anu saja kada bawa perlengkapan senjata. Mereka siapa bilang? Kada saja. Oh ya, enggak ya. Kalau nelayan enggak bawa ya? Enggak. Tapi bandingannya begini, kapalnya nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan Indonesia itu panjangnya bisa sampai 90 meter. Sementara kapal-kapalnya TNI AL itu sekitar 60 meter. Bandingin, kira-kira itu gimana? Seperti apa ya? Perbandingannya jauh lah gitu. Oke, jadi itu tentang ekonomi maritim. Kita lihat lagi kisi-kisinya tentang apa. Oke, berikutnya tentang ini, nak. Ustazah mau share screen lagi ya. Ustazah share screen yang tadi di buku digitalnya. Sedikit lagi waktu kita. Karena kalian ada pelajaran lagi kan setelah ini. Kalau Zoom-nya sih insya Allah lebih dari 1 jam masih bisa. Sudah nampak buku digitalnya? Nampak. Oke, ini dia. Kalian lihat nggak ini gambar ini? Ini ada di buku kalian.
seperti ini nak kondisi. Kalian pernah melihat langsung nggak kondisi yang seperti ini? Adil nggak kalau masyarakat Indonesia ada yang mengalami seperti ini? Banyak. Oke, terus ini. Bandingkan keadaan ini. Biasanya Ustazah tuh sering dengar suara abror, ini tuh nggak ada suara abror ya. Ini jauh banget ya bedanya. Dan ini di negara kita loh, bukan ini di negara kita terus ini di luar negeri. Enggak, ini di Indonesia, sama-sama di Indonesia, tapi kondisinya jauh banget. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketimpangan ini? Kan sudah belajar ini kan. Di Kalimantan ada nggak yang kayak gini anak? Banjarmasin ada loh. Kayak begini, ini mallnya nih di Banjarmasin nih. Terus ini kondisi di perumahan-perumahan padat kayak begini. Kalau di Kota Baru nggak ada kali ya, umum ya. Di Kota Baru masyarakatnya sejahtera semua. Nah ini nak yang Ustazah maksud karena Tes. itu abror. Mana suaranya tak ada. Oke, abror yang kondisi kita lihat tadi ya, itu kan kondisinya nggak adil sekali. Tidak merata. Yang satunya sangat kayaknya kehidupannya enak banget ya, yang satu enggak. Nah, untuk mengatasi itu ada yang disebut dengan redistribusi pendapatan. Sejak sekarang loh kalian harus mulai punya kepedulian terhadap kondisi-kondisi yang seperti itu ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan redistribusi pendapatan. Kan ada yang namanya kelompok kaya, ada yang namanya kelompok miskin. Nah, boleh ada orang kaya tuh boleh, nggak dilarang untuk kaya. Dalam Islam pun kita tidak dilarang untuk kaya. Tapi yang harus diatur oleh negara adalah jarak antara yang kaya dan miskin tuh jangan terlalu jauh. Jangan jomplang kayak gambar tadi. Jadi ada namanya pendistribusian kembali pendapatan, redistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Gitu, Nak. Jadi kalau di negara kita memang sampai kapanpun akan ada golongan kaya dan miskin, tapi miskinnya jangan seperti ini loh. Kasihan. Jangan sampai begininya. Terus juga jangan sampai lagi ada orang yang tinggal di tempat-tempat seperti ini. Ini apa? Kira-kira kalau airnya pasang atau misalnya arusnya deras ini misalnya di sungai ya, ini udah akan terbawa. Terus orangnya gimana yang tinggal di situ? Jadi di Jakarta sih memang banyak kita lihat kayak gitu. Nah ini ya nak, jadi ada yang disebut redistribusi pendapatan. Jadi ini kita bukan menyamaratakan semua orang tuh jadi kaya semua atau jadi miskin semua, enggak. Tapi bagaimana orang-orang kaya itu mereka juga memberikan sedikit atau mendistribusikan pendapatannya kepada yang miskin. Sudah jelas ya, itu maksudnya redistribusi pendapatan. Oke, ini misalnya ada yang vertikal. Ini transfer uangnya dari orang kaya ke orang miskin. Tapi maksudnya bukan yang orang kayanya terus ngasih semua uang ke orang miskin, enggak. Cuman mereka bisa kayak misalnya dalam BPJS itu kan ada subsidi sebenarnya yang kita kasih ke orang yang mungkin pendapatannya lebih kecil gitu. Itu dari orang kaya ke orang miskin, namanya redistribusi vertikal. Vertikal itu artinya atas bawah, dari atas ke bawah. Terus ada juga yang namanya horizontal. Ini antar kelompok aja, antar kelompok atau nah ini misalnya kayak misalnya kita bayar asuransi itu redistribusi horizontal. Kita ngumpulin uang kan, ngumpulin uang, kita nyetor uang, uangnya terkumpul. Siapa yang ada yang sakit, misalnya uangnya digunakan untuk orang yang sakit itu. Dan ini adalah dalam sejarah Islam dulu. Saya baca kemarin ada di tahun kedua Hijriah itu ada pengumpulan uang dari para pengusaha Muslim. Mereka ngumpulin uang tuh. Nanti uang itu akan dipakai untuk orang atau pengusaha yang rugi, misalnya bangkrut, nah uang itu dikasih ke orang yang bangkrut itu. Itu prinsip asuransi. Nah itu bentuk dari distribusi juga horizontal.
Ini kalau benar-benar kita lakukan, nggak ada orang yang kehidupannya seperti tadi ya, di bawah, apa namanya itu namanya, di bawah taraf kemiskinan. Nah, sampai hidupnya tuh susah banget. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam redistribusi tadi. Mereka memberikan BLT, ada juga namanya KUR, kredit usaha rakyat. Kemudian ini pengembangan UKM. Lalu misalnya CSR, ini kalau perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak perusahaan batubara, Arutmin, Adaro, apalagi perusahaan-perusahaan yang ada di sini, mereka membuat program CSR namanya Corporate Social Responsibility. Jadi kayak ada bantuan kepada masyarakat, bisa berupa bantuan ekonomi atau bantuan pendidikan. CSR-nya bisa juga kayak ngasih beasiswa gitu. Nah, itu bentuk dari redistribusi pendapatan juga. Terus, nah ini, kalau dari pemerintah ada juga yang lain ini, subsidi misalnya, dikasih subsidi. Dulu kan BBM itu kenapa bisa harganya murah? Karena disubsidi, karena BBM itu digunakan oleh rakyat kecil juga, bukan cuma dipakai oleh orang-orang kaya. LPG, kenapa harganya bisa terjangkau? Karena disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah ngeluarin uang, padahal harga gas itu sebenarnya nggak semurah itu, tapi pemerintah menalangi, ngasih subsidi, jadi harga LPG bisa kebeli oleh masyarakat kecil. Itu subsidi, nak. Sampai sini masih kelihatan share screen-nya? Share screen-nya masih terlihat? Masih. Masih. Enggak, terima kasih Aidil. Nah, ini pajak juga, Nak. Ini bentuk redistribusi ya. Jadi memang pajak itu dikenakannya kayak misalnya pada kendaraan ya, 10%. Nah, itu misalnya. Ini tujuannya nanti pajaknya kalau diambil oleh pemerintah nanti digunakan untuk pembangunan, bisa untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, kalau hitungannya seperti ini, 10% misalnya, semakin besar harga suatu barang, maka dia akan pajaknya jadi semakin besar juga. Ini misalnya mobil mewah. Orang kaya bisa beli mobil mewah yang harganya 4M. Sebagai bentuk redistribusi pendapatan, pemerintah mengenakan pajak dari mobil yang dibeli itu. 10% misalnya. Harga mobilnya 4M kena pajak 10%. Nah, itu bentuk redistribusi sebenarnya, Nak. Kan dia kaya, dia udah bisa beli mobil nih, harganya segitu. Ya dia harus dipaksa gitu oleh pemerintah. Dia ngasih uang yang nanti digunakan untuk pembangunan, untuk memberikan subsidi ke masyarakat. Nah, sebesar 10%. Kalau 10% dari 4M kira-kira berapa tuh? Jadi gitu ya konsepnya. Nah, kalau pajak itu juga dikenakannya dengan persentase seperti ini, maka ini tidak terlalu merugikan bagi rakyat kecil. Karena kalau misalnya bendanya harganya nggak terlalu mahal, kan pajaknya jadi kecil juga. Misalnya cuma 1 juta gitu, kena pajak 10%, ya berarti berapa? 100.000 ya. Kecil kan? Tapi kalau tadi hitungannya 4 miliar, berarti 10%-nya berapa? 400 juta. Gitu. Makanya ada orang kaya tapi menghindari pajak. Kok bisa? Padahal kan dia udah kaya. Ya iya, pajaknya gede sih gitu. Makanya dia menghindar dari pajak. Nah, itu ya, Nak, tentang redistribusi pendapatan. Kenapa harus ada redistribusi pendapatan? Karena tadi kita menghindari ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Jangan yang miskin yang terlalu susah lah gitu hidupnya, dibantu. Yang kaya mau sekaya-kayanya juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini cukup ya. Itu Ustazah ngulang yang bab ketiga. Waktunya kita 6 menit lagi. Tentang redistribusi. Oke, cukup ya. Kalau yang bab 3-nya. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk bab 3? Oke. Pesan Ustazah sih kalau mau jadi orang kaya, nggak apa-apa. Sekaya-kayanya Pian boleh. Sampai misalnya Pian lebih kaya daripada
ada katanya orang itu dia kekayaannya melebihi kekayaan negara. Lebih kaya daripada Indonesia tuh ada. Budi Hartono. Iya, dia orang kaya nomor 1 sekarang ya. Elon Musk. Dia orang kaya nomor 1 ya. Ada memang orang-orang yang punya kekayaan lebih besar daripada kekayaan negara. Ada. Ya tinggal tadi redistribusi pendapatan gitu. Jangan juga ada sampai orang yang saking miskinnya dia nggak bisa makan sampai 1 bulan. Jangan sampai ada orang yang kaya-kaya banget yang miskin tadi sangat menderita kehidupannya. Itu redistribusi pendapatan ya, Nak. Oke. Najib misalnya mau jadi orang kaya nanti sampai punya 10 kapal. 10 kapal pesiar. Nah, boleh. Mau punya 10 pulau, boleh. Tapi jangan lupa ada pajak, ada zakat yang harus ditunaikan. Dan itu tujuannya tadi, supaya kita bisa membantu masyarakat yang kehidupannya di bawah. Oke, berikutnya Nak. Materi kita yang di kelas 8 ya. Maaf, yang di terakhir. Ini saja nggak bikin PowerPoint-nya, cuman mau mengulang-ulang sedikit aja. Karena kayaknya, tunggu ya. Mana, ini dia. Yang ini nih. Nah, sekarang balik aja deh ke kisi-kisi. Nah, yang ini nih. Materi yang Ustazah sampaikan. Yang ini ya. Duh, ini kemarin udah sering diulang-ulang lah. Jadi kayaknya nggak perlu dijelaskan kembali ya. Yang paling penting ini bisa diingat. Dan mohon maaf memang kemarin saja nggak sampai selesai menjelaskan karena udah ada ujian kelas 9 dan sibuk banget di situ. Ini nih, tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kita sudah pernah mendiskusikan ini. Kemudian kenapa sih mereka datang ke Indonesia? Kenapa bukan ke tempat lain gitu? Kenapa harus ke Indonesia? Karena ada yang kita miliki. Ada apa di sini? Daya tarik. Iya, Raymond. Apa yang menjadi daya tarik itu? Satu aja, sebutin Raymond. Rempah-rempah. Iya benar, rempah-rempah. Karena dulu harga rempah-rempah itu lebih mahal daripada emas ya. Sebenarnya sampai sekarang pun rempah-rempah itu masih nilainya tinggi. Terus ini yang mendorong mereka sampai ke Indonesia, ke Nusantara. Kok jauh banget itu? Berapa kilo mereka sampai ke Indonesia akhirnya? Motivasi 3G. Gold, Oke, glory. gold. Iya, mereka ingin mendapatkan kekayaan ya. Ada satu lagi, Nak. Kenapa mereka bisa berlayar sampai ke Nusantara? Itu loh. Pantang menyerah. Iya, terus kalau pantang menyerah, mereka berenang aja gitu bisa sampai ke Nusantara. Peradaban Islam kata Ustazah tuh. Kalau nggak salah. Iya, karena di sana terjadi revolusi industri ya. Ada beberapa penemuan-penemuan yang itu sebenarnya mereka dapatkan dari peradaban Islam. Mereka menemukan kompas, mereka bisa menciptakan mesin uap, kapal-kapal yang besar untuk berlayar. Kan mereka berlayarnya pada sehari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan. Itu ya. Oke. Nah, kemudian mereka sampai ke Indonesia, nanti tolong kalian pelajari di buku, itu ada tentang kedatangan di Maluku. Kemudian di Jayakarta. Nah, setelah mereka menguasai Nusantara, mereka melakukan monopoli. Ini juga kita pernah diskusikan ya. Lalu, mereka juga menerapkan kebijakan tanam paksa, sewa tanah, kemudian ya, tanam paksa, sewa tanah, apa lagi? Monopoli. Romusya. Kerja paksa. Nah, benar. Ini bukan tanam paksa nih, kerja paksa, Nak. Terima kasih, Umam. Nah, itu semua menyengsarakan bangsa Indonesia, ya. Kayaknya sering kita diskusikan juga sudah di kelas itu. Lalu muncul perjuangan, muncul perlawanan bangsa Indonesia. Kita ingin bebas dari semua itu. Dari penjajahan yang terjadi karena itu menyengsarakan. Ada perjuangan di Aceh, ada perjuangan di Ambon, kemudian ada di
Sumatera, ini Sumatera ya, dan di Jawa, lalu di Banjar. Nah, ini semua adalah sejarah emas bangsa Indonesia, meskipun juga ada sejarah kelamnya tadi, penjajahan. Tapi ketika Indonesia melakukan perlawanan, itu berarti kita tunjukkan kita bangsa yang kuat. Karena kita tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Tuh. Nah, nggak usah aja tampilkan slide-nya ya tentang itu, karena materinya sudah. Itu aja nak, udah jam 10 ya ini. Oke. Terakhir, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan. Sampai situ aja ya, sampai Perang Banjar aja ya materi kita. Oke, kalau nggak ada, semoga semua bisa dipahami dari materi bab 3 sampai bab terakhir. Amin. Amin. Iya, dan nanti Amin. kalau bisa nilai PAT IPS-nya lebih bagus dari PTSI, Pak. Amin. Kan? Amin. Makanya nak Amin. pelajari ya, dibaca kembali, dan asik kok, kita seperti belajar sejarah gitu. Ketika kita belajar sejarah, ya kita jadi lebih memahami bagaimana sih dulu bangsa Indonesia ini perjuangan. Itu saja dari Ustazah. Semoga kita bisa ketemu lagi di pondok beberapa hari lagi. Semoga semua sehat ya, sehat semuanya. Amin. Aidil sehat, iya. Iya sehat. Irsyah sehat, Usman juga, yang lain juga. Abut nilai. Umam dan Rafif juga ya, kita ketemu semua. Ada Hanif. Mudah-mudahan kita ketemu di pondok ya nak. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.